untuk anakan sidat ini terkena jamur kapas. Nah, seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur dan banyak rezeki. Nah, untuk video kali ini kebetulan sidat yang kecil punya saya ini terkena jamur kapas atau penyakit kapas pada ikan. Dan untuk penyebabnya antara lain kemungkinan pertama adalah kualitas air yang buruk, itu dapat menyebabkan penyakit ini. Yang kedua, nutrisi atau gizi ikan tidak terpenuhi. Kemudian luka pada ikan, biasanya ikan mengamuk atau nabrak-nabrak, terluka saat mencari mangsa di dalam tank. Dan yang terakhir adalah suhu air. Nah, biasanya suhu air yang fluktuatif atau turun drastis, turunnya nyakalikeun atau sekaligus turun drop, dapat menyebabkan penyakit ini. Nah, sekarang kita tangani. Ada beberapa cara penanganan untuk penyakit ini. Biasanya 1-2 hari atau 3 hari ikan sembuh, tergantung daripada keparahan jamur kapas pada ikan ataupun pada sidat ini. Nah, bagaimana cara penanganannya? Kalau saya penanganannya seperti ini. Simak videonya pemirsa. Nah, pemirsa, untuk anakan sidat ini terkena jamur kapas. Nah, seperti ini. Karena penuh di tubuhnya dan sidat ini berusaha menghilangkan jamur kapas sampai menggesek-gesekkan ke substrat atau ke bebatuan ini. Nah, sampai seperti ini. Dan untuk matanya pun terkena juga. Nah, penanganannya sekarang kita ambil dulu seluruh ornamen yang berada dalam tank. Kita cuci bersih kemudian dijemur. Sekarang saya akan siapkan dulu. Nah, seperti ini nih pemirsa, kalau di zoom, nah badannya seperti ini. Nah, sekarang kita persiapkan dulu. Nah, sekarang kita persiapkan dulu air bersih, ini air baru dari sumur. Siapkan mau di ember, mau di baskom, pokoknya untuk treatment sementara. Setelah itu kita campurkan PK. Nah, jangan terlalu banyak pemirsa, sedikit saja. Ini PK ini biasa digunakan untuk mengobati luka karena pancing. Aduk saja. Nah, seperti ini. Maaf biar kelihatan. Nah, kita gunakan lampu. Sekarang kita pindahkan sidatnya. Nah, kita masukkan ke dalam air yang sudah dicampur PK ini. Biarkan saja seperti ini sebentar sambil kita menguras tank. Nah, dapat dilihat pemirsa, ini mohon maaf agak buram. Nah, dapat dilihat sebagian jamur kapas dengan larutan PK ini copot. Tuh, dapat lihat putih-putih seperti itu yang copot pemirsa. Tapi untuk pengobatan larutan PK ini jangan terlalu lama di dalam larutan PK ini. Nah, dapat lihat pemirsa nih di tubuhnya. Nah, sudah mau pada copot. Nah, tuh sudah mau pada copot. Sekarang sambil menunggu ini, saya akan pasang dulu selang untuk menguras air semuanya yang berada di dalam tank. Nah, pemirsa, setelah kurang lebih 1 menit saya rendam dengan air PK, kemudian saya pindahkan kembali. Sekarang sudah agak mulai bersih, dapat dilihat. Jadi kotoran yang besar-besarnya copot. Nah, ini copotannya yang kuning-kuning seperti itu. Nah, setelah itu sembari kita mengisi tank dengan air yang baru. Nah, setelah air methylene blue siap, kita pindahkan kembali sidat ini ke dalam tank. Nah, kita pindahkan kembali seperti ini. Kalau tidak dikasih tempat persembunyian, sidat akan stres. Tetap tempat persembunyian setelah cuci bersih, dimasukkan kembali ke dalam tank.
Dan ingat, jangan diberikan pencahayaan agar sidat merasa nyaman. Jangan lupa tambahkan sedikit garam ikan pemirsa. Kita tunggu sampai sidat ini sembuh. Nah pemirsa sekalian, nih sekarang sidat ini 2 hari ini ya. Nah pemirsa sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, nah sekarang menjelang 2 hari atau sudah 2 hari ini sidat sudah sembuh total. Jadi dapat dilihat nih jamur kapas yang mengapung yang sudah copot dari tubuhnya. Sekarang kita coba angkat dulu pipanya agar kelihatan. Nah sekarang sidat sudah bergerak aktif lagi pemirsa tuh. Sudah bersih. Nah bagaimana penggantian airnya? Nah sekarang kita ganti airnya pemirsa. Nah sekarang kita sedot pemirsa sisa-sisa si jamur kapasnya ini agar tidak mengkontaminasi lagi. Jadi kotoran yang besarnya dulu yang diangkat, seperti biasa dikuras. Ini masih tetap bau amis pemirsa. Setelah kotoran besar diangkat, seperti biasa juga dielap. Seperti biasa. Agar benar-benar clear, benar-benar bersih. Nah ini jamur kapas yang besar, nah supaya terangkat. Jadi kotoran yang besarnya dulu yang harus terangkat, sisa-sisa daripada jamur kapasnya itu. Khawatir, jaga-jaga saja pemirsa supaya ikan tidak terkena lagi. Pemirsa setelah air sedikit nih, saya kurang lebih 2 atau 3 cm, masukkan air yang baru. Tapi untuk air yang baru utamakan air sumur. Nah ini saya air sumur, tidak menggunakan air pump. Tapi untuk selang penyedotan atau selang pengeluaran masih tetap berjalan. Jadi agar airnya nanti bening pemirsa. Nah, dan kotoran clear terangkat. Nah, tuh sidat sudah mulai aktif, tuh aktif lagi seperti biasa. Nah kita nunggu air sampai penuh. Oh pemirsa, ikan sudah bersih. Nah setelah diisi air seperti ini, tinggal masukkan filter yang sudah dicuci bersih dan dijemur agar penyakitnya hilang pemirsa. Masukkan saja. Nah pemirsa, untuk penggunaan PK, karena itu PK itu obat luka, bisa tidak digunakan jika jamur kapas pada tubuh sidat ini belum parah. Tapi jikalau parah bisa digunakan, jangan terlalu lama, mau 1 menit atau 2 menit, sambil dilihat kondisi ikan. Kalau ikan sudah nabrak-nabrak atau itu, tinggal diganti saja ke air yang sudah dicampur dengan methylene blue. Nah pemirsa, sudah dapat dilihat pada tubuh sidat ini jamur kapas sudah hilang, 2 hari juga hilang. Nah ikan sehat kembali, ikan aktif kembali. Dan untuk pipa dicuci dulu, kemudian dijemur, baru bisa dimasukkan. Nah mungkin sekian pemirsa sekilas tentang pengobatan jamur kapas pada sidat. Jika ada kritik maupun saran bisa diisi di kolom komentar. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.